Perkenalkanlah, saya Maghfuri Askom dari SMA Negeri 1 Tahunan Kabupaten Jepara akan menyampaikan aksi nyata tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah merupakan gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Unsur-unsur yang ada dalam Merdeka Belajar, yang pertama adalah gagasan dan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Materi dalam Merdeka Belajar yang pertama yaitu tentang mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik. Materi yang kedua yaitu tentang mendidik dan mengajar. Materi yang ketiga yaitu tentang mendampingi murid sesuai secara utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ingat dengan prinsip dari Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Materi yang pertama kita bahas yaitu tentang mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik. Kita harus merefleksikan diri kita, apa alasan kita menjadi seorang pendidik. Kalau kita sudah mantap meyakinkan diri menjadi seorang pendidik, kita harus tahu bahwa pendidik harus terus belajar dan adaptif. Mendidik harus sesuai dengan zaman, mengenali karakter murid serta kebutuhannya. Mendidik sama dengan menyiapkan budaya masa depan dan mengantarkan murid meraih cita-citanya. Kita ingat guru yang bisa diteladani. Kita ingat juga prinsip Ki Hajar Dewantara selanjutnya. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, materi selanjutnya yang kedua adalah tentang mendidik dan mengajar. Mengajar dan mendidik adalah dua hal yang berbeda. Mengajar adalah bagian dari mendidik. Mendidik tidak hanya pengetahuan, tetapi juga keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin. Mendidik adalah menuntun kodrat peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Mendidik dengan sistem Among. Apa itu sistem Among? Yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Sistem Among yang pertama adalah engarso sung tulodo. Guru harus memahami secara utuh apa yang dapat ia bantu kepada murid
menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Yang kedua, ing matya mangun karso. Guru di tengah membangun kehendak. Guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, berswakarsa bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Yang ketiga, tutwuri handayani. Guru di belakang memberi dorongan. Guru tidak sekedar memberi motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Kita juga ingat sistem Among yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Sistem Among kita yaitu menyokong kodrat alamnya anak didik kita agar dapat mengembangkan hidupnya lahir dan batin menurut kodratnya sendiri-sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, yang ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan itu bersifat bergerak dan dinamis. Maka kita harus bisa menyesuaikan diri dengan alam peserta didik dan zaman dari peserta didik. Yang kedua, cara mendidik harus sesuai dengan perkembangan zamannya. Sekarang zaman sudah digital, maka kita sebagai seorang pendidik harus bisa beradaptasi. Kita harus bisa mengembangkan potensi kita di era digital. Yang ketiga, anak lahir dengan kodrat alam masing-masing. Peserta didik kita mempunyai background atau kondisi yang berbeda-beda, maka kita harus bisa menyesuaikan diri dalam melayani pendidikan. Yang keempat, merancang pembelajaran dengan asas Trikon. Apa itu asas Trikon, Bapak Ibu? Asas Trikon adalah asas bagi pendidik dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Ada 3 asas Trikon. Yang pertama adalah kontinu. Pengembangan pendidikan harus dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua adalah konvergen. Menuntun murid untuk berpikir terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktek baik dari kebudayaan lain dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Yang ketiga, konsentris. Pendidik menuntun murid dengan berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan cipta yang kita kenal dengan kognitif, rasa yang kita kenal dengan afektif, dan karsa yang kita kenal dengan psikomotorik. Yang kedua, budi pekerti dibentuk oleh keluarga, lingkungan atau masyarakat, dan sekolah. Yang ketiga, konvergensi. Teori konvergensi, kodrat anak itu seperti kertas yang dipenuhi coretan atau tulisan yang masih samar. Tugas pendidik adalah menebalkannya sehingga menjadi kelas dan bermakna. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tugas seorang guru tidak sekadar mengajar, tetapi juga harus mendidik.
Perspektif guru tidaklah selalu sama dengan murid. Yang ketiga, fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup mengisi zamannya. Tuntutan pembelajaran abad 21 menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai fasilitator bagi murid sesuai zamannya. Penguatan kebangsaan membangun konteks diri serta identitas sebagai bangsa. Membantu menyiapkan murid untuk memiliki rasa percaya diri dalam berinteraksi dan berkolaborasi bersama warga dunia untuk memecahkan masalah-masalah global. Lalu apa peran keluarga, sekolah, dan masyarakat? Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Demikian Bapak Ibu Guru, aksi nyata dengan topik Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.